memberikan segala sesuatunya punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Kita senang jadi anak Tuhan. Sebelum kita nyanyi, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari yang pagi hari indah ini Tuhan. Walaupun kita ibadah secara online Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau ada dalam hati kami yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji muliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita nyanyikan lagu pertama, Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Kita nyanyikan bertambah-tambah. Mari adik-adik kita memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita sambil bergerakkan tangan dan kaki kita.
mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu, Bapa ku datang padamu. Salam adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tapi sebelumnya, yuk kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kalau kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan meninggikan nama Tuhan, dan saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan.
Biarlah firman Tuhan boleh memberkati setiap kami semua yang saat ini mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan memulai mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Pada suatu hari setelah Tuhan Yesus selesai melayani orang-orang yang datang untuk mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan Yesus pun menyuruh orang-orang itu untuk pulang. Dan juga Tuhan Yesus pun berbicara kepada ke-12 muridnya supaya terlebih dahulu mereka mendahului pergi yaitu ke seberang yaitu ke Betsaida. Tuhan Yesus bilang, kalian pergi terlebih dahulu, aku nanti menyusul kalian. Dan pada saat itu Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Akhirnya murid-murid Tuhan Yesus pun naik ke dalam perahu dan mulai mendayung perahunya untuk menuju ke seberang. Pada saat itu keadaan sudah mulai gelap dan juga di situ ombak juga lumayan tinggi dan juga cuacanya kurang bagus. Tetapi mereka tetap berjalan untuk mendayung perahunya menuju ke seberang. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu Tuhan Yesus yang sudah selesai berdoa, Tuhan Yesus pun mulai berjalan di atas air. Tuhan Yesus berjalan di atas air untuk menyusul murid-muridnya yang menyeberang terlebih dahulu dengan naik perahu. Luar biasa sekali ya adik-adik, Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Dan saat itu Tuhan Yesus melihat bahwa murid-muridnya sedang kesusahan, susah payah untuk mendayung perahunya oleh karena angin sakal. Jadi adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus melihat murid-muridnya itu kesusahan sedang mendayung perahu oleh karena angin sakal yang bertiup di danau itu. Pada saat mereka murid-muridnya sedang sibuk untuk mendayung perahunya, mereka sedang berusaha untuk sampai ke seberang. Tiba-tiba mereka melihat sosok yang yaitu sosok putih-putih di atas air. Murid-muridnya pun mulai takut, murid-muridnya pun mulai panik, dan mereka mulai berteriak, "Itu hantu, itu hantu." Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus mengira Tuhan Yesus yang berjalan di atas air itu adalah hantu. Padahal dia siapa adik-adik? Iya, dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang sedang berjalan di atas air. Tapi murid-muridnya merasa ketakutan. Sudah mereka susah payah mendayung perahunya. Mereka pun panik karena melihat sosok Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Dikiranya hantu adik-adik. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus pun bilang, "Jika memang itu Engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Jadi adik-adik, Petrus yang belum percaya bahwa itu Tuhan Yesus Kristus, dia pun bilang bahwa kalau memang itu Engkau Tuhan Yesus Kristus, itu Engkau bukan hantu, suruhlah aku berjalan di atas air untuk menemui Engkau. Waduh adik-adik, ini ketidakpercayaan Petrus bahwa pada saat itu Tuhan Yesus sudah bilang bahwa ini adalah aku Tuhan Yesus Kristus, Tuhanmu, gurumu. Tetapi Petrus tetap belum percaya kalau itu belum benar-benar dekat dan membuktikan, yaitu dengan jalan apa? Berjalan di atas air adik-adik. Akhirnya Tuhan Yesus pun bilang, "Datanglah kemari Petrus." Nah, pada saat itu Petrus pun akhirnya mulai turun dari perahu dan berjalan untuk menuju menemui Tuhan Yesus Kristus adik-adik.
Apa yang terjadi adik-adik? Petrus bisa berjalan di atas air? Ternyata bisa. Petrus juga bisa berjalan di atas air. Akhirnya Petrus mulai melangkah, satu langkah, dua langkah. Petrus pun berjalan di atas air. Dia merasakan kakinya dingin kena air laut. Dia juga melihat samping kanan kirinya ada gelombang adik-adik. Pada saat itu apa yang terjadi adik-adik? Setelah Petrus merasa sudah mulai dekat dengan Tuhan, dia mulai merasakan kebimbangan. Dia mulai merasakan ketakutan. Aku kok bisa berjalan di atas air? Bagaimana ya kalau aku nanti tenggelam? Bagaimana ya kalau ombak tinggi ini nanti menerjang aku? Pada saat itulah adik-adik apa yang terjadi ketika Petrus mulai bimbang, Petrus mulai ragu, yaitu pada saat itu juga Petrus pun akhirnya tenggelam adik-adik. Petrus pun tenggelam. Lalu apa yang terjadi? Pada saat Petrus tenggelam, Petrus pun berteriak, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Akhirnya tangan Petrus pun mulai menggapai-gapai ke atas sambil berteriak supaya Tuhan Yesus menolong siapa? Menolong Petrus supaya Petrus jangan sampai tenggelam. Apa yang terjadi adik-adik? Ketika Tuhan Yesus melihat hati Petrus yang bimbang, hati Petrus yang takut, sehingga Petrus pun tenggelam, Tuhan Yesus pun akhirnya bertindak dengan cara bagaimana? Tuhan Yesus memegang tangan Petrus dan juga menarik ke atas supaya Petrus jangan tenggelam. Nah itu adik-adik, oleh karena kebimbangan Petrus pun tenggelam. Tetapi di situ dia minta tolong supaya Tuhan menolong, dan akhirnya Tuhan Yesus menolong Petrus, yaitu mengangkat Petrus supaya tidak tenggelam. Akhirnya Petrus pun bisa dinaikkan ataupun diangkat Tuhan Yesus ke atas sehingga Petrus tidak tenggelam. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita ini seperti Petrus. Ketika kita percaya ada Tuhan dalam kehidupan kita, pasti Tuhan menolong kita. Kita jangan ragu dan bimbang, jangan seperti Petrus yang bimbang akhirnya tenggelam, tetapi Tuhan Yesus menolongnya. Kemudian Tuhan Yesus pun membawa dan merangkul Petrus supaya bersama-sama apa ya adik-adik? Bersama-sama menuju ke perahu dan naik ke dalam perahu, ya. Akhirnya Tuhan Yesus dan Petrus berjalan bersama-sama menuju ke perahu yang dimana di situ ada murid-murid Tuhan Yesus yang lain yang pada saat itu sedang menunggu, yaitu Petrus dan menunggu Tuhan Yesus Kristus, ya. Pada saat itu akhirnya Tuhan Yesus bersama dengan Petrus pun naik ke atas perahu, ya. Dan mereka pun mulai mendayung perahunya untuk menuju ke seberang. Dan di situ pertolongan Tuhan Yesus nyata adik-adik. Pada saat Tuhan Yesus naik ke dalam perahu, angin sakal pun berhenti. Laut pun menjadi tenang, tidak lagi bergelombang yang menakutkan yang membuat Petrus takut. Oleh karena Tuhan Yesus itu berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas kehidupan kita juga. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, inilah cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Mari kita senantiasa percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus Kristus sanggup menolong kita, sanggup memelihara hidup kita, sanggup menyelamatkan kita. Sama halnya ketika Tuhan Yesus menolong Petrus pada saat Petrus bimbang, pada saat dia berada ataupun berjalan di atas air, dan akhirnya Tuhan Yesus menolong, menyelamatkan Petrus. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan, biarlah boleh memberkati kita semuanya. Amin. Baik, puji Tuhan adik-adik, saat ini kita semuanya sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan saat ini kita akan mengakhiri buat ibadah online sekolah minggu kita. Mari kita akan berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kami mau hidup senantiasa berserah dan bersandar kepada Tuhan, sebab Engkau adalah penolong kami, juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, saat ini biarlah firman-Mu boleh senantiasa menjadikan kami semakin setia, semakin kuat di dalam iman, untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dan penolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sampai ketemu lagi. Dadah, Tuhan berkati.